Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang new marketing offering. Ya, yang pertama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Fajar Mustika Nuruta. Yang selanjutnya yaitu Rizky Fahri Firmansyah, dan selanjutnya yaitu Esteur Novia Susiantika. Yang terakhir adalah Dian Aprilia. Selanjutnya yaitu pilihan produk baru yang terdiri dari atas membuat atau membeli dan jenis-jenis produk. Ya, penambahan produk baru dapat dilalui yang pertama akuisisi. Akuisisi bisa mengambil bentuk tiga bentuk. Ya, yang pertama membeli perusahaan lain, yang kedua mendapatkan hak paten dari perusahaan lain, yang ketiga membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Ya, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis produk baru. Yang pertama, produk baru berkisar dari produk baru bagi dunia yang menciptakan pasar seluruhnya baru atau dengan merevisi produk lama yang sudah ada. Ya, selanjutnya inovasi yang berkelanjutan untuk memuaskan kebutuhan produk konsumen dapat mendorong pesaing untuk saling mengejar. Ya, yang selanjutnya dari semua produk baru merupakan produk yang memiliki inovatif dan baru bagi dunia. Produk ini memiliki biaya dan risiko terbesar karena produk tersebut merupakan produk baru baik bagi perusahaan maupun di pasar. Yang selanjutnya yaitu di sisi lain, inovasi radikal dapat memberikan kerugian pada laba perusahaan dalam jangka pendek, tetapi sisi baiknya adalah keberhasilan tersebut dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih tahan lama dibandingkan produk biasa. Di sini tantangan dalam mengembangkan produk baru. Yang pertama ada imperatif inovasi, yang kedua adalah keberhasilan produk baru, yang ketiga kegagalan produk baru. Ya, yang pertama imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Ya, yang selanjutnya yaitu keberhasilan produk baru. Keberhasilan produk baru yaitu sebagian besar perusahaan ternama memfokuskan diri pada inovasi tambahan dan memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan memperbaiki produk untuk pelanggan baru. Ya, di sini adalah ada kegagalan produk baru. Dari kegagalan produk baru itu ada beberapa tingkat, berpotensi mencapai beberapa persen gitu, dan juga ada faktor-faktor tambahan yang menghalangi pengembangan produk baru. Ya, yang pertama kelangkaan ide. Kelangkaan ide pada wilayah tertentu itu juga dari keterbatasan satu orang di wilayah tersebut. Ya, yang kedua yaitu pasar yang terfragmentasi. Yang ketiga batas sosial dan pemerintah. Yang keempat biaya pengembangan. Yang kelima kelangkaan modal. Yang keenam waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Ya, kegagalan produk baru ini terdiri dari kegagalan pasar atau pemasar, ukuran pasar potensi kecil, tidak ada diferensi produk yang jelas. Ya, yang selanjutnya kegagalan keuangan, di mana tingkat pengembalian investasi yang rendah. Yang selanjutnya kegagalan penentuan waktu, di mana terlambat masuk pasar. Yang selanjutnya yaitu kegagalan teknis, di mana produk tidak bekerja. Yang selanjutnya yaitu kegagalan organisasi, di mana tidak sesuai dengan budaya organisasi. Yang selanjutnya yaitu kegagalan lingkungan, yaitu di mana dari faktor peraturan pemerintah atau faktor makroekonomi. Pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dengan adanya pengaturan organisasi, maka
Kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengaturan tersebut, maka kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Menentukan anggaran bagi pengembangan produk. Ada 4 metode dalam menentukan anggaran bagi pengembangan produk. Yang pertama, metode sesuai kemampuan atau affordable method. 2. Metode persentase penjualan atau percentage of sales method. 3. Metode keseimbangan persaingan atau competitive parity method. 4. Metode tujuan dan tugas atau objective and task method. Mengelola pengembangan produk. Ada langkah-langkah penting dalam mengembangkan produk. Yang pertama, pemunculan gagasan atau ID generation. 2. Penyaringan gagasan atau ID screening. 3. Pengembangan dan pengujian konsep atau konsep development and testing. 4. Pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. 5. Analisis usaha atau business analysis. 6. Pengembangan produk atau product development. 7. Pengujian pasar atau market testing. Dan 8. Commerce. Mengelola proses pengembangan ide. Pengembangan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Ide produk baru bisa berasal dari interaksi dengan berbagai kelompok dan menggunakan teknik yang menghasilkan kreativitas. Berinteraksi dengan orang lain. Didorong oleh gerakan inovasi terbuka, banyak perusahaan semakin melangkah keluar perusahaan untuk mendapatkan sumber eksternal ide-ide baru, termasuk pelanggan, karyawan, ilmuwan, insinyur, anggota saluran, agensi pemasaran, manajemen puncak, bahkan pesaing. Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan tempat yang logis untuk memulai riset, sehingga tren yang sedang terjadi adalah pendekatan tradisional yang berpusat pada perusahaan terhadap inovasi produk mulai beralih ke dunia di mana perusahaan bekerja sama dengan pelanggan untuk menciptakan produk. Teknik kreativitas. Berikut adalah contoh teknik untuk merangsang kreativitas perorangan dan kelompok. 1. Menyebutkan atribut. 2. Mendorong hubungan. 3. Analisis morfologis. 4. Analisis asumsi terbalik. 5. Konteks baru. 6. Pemetaan pikiran. Mengelola proses pengembangan konsep sampai strategi. A. Pengembangan konsep. Perusahaan harus mengembangkan konsep yang dimiliki. B. Pengujian konsep. Menampilkan konsep secara simbolis atau fisik untuk membidik konsumen dan melihat reaksi mereka. Pengembangan strategi pemasaran. Setelah uji konsep berhasil, manajer produk baru akan mengembangkan rencana strategi 3 bagian awal untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Bagian pertama menggambarkan ukuran pasar sasaran, struktur, dan perilaku, positioning produk yang direncanakan, lalu penjualan, pangsa pasar, dan tujuan laba yang dicari dalam beberapa tahun pertama. Analisis bisnis. Manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis dari proposal. Manajemen harus mempersiapkan penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk menentukan apakah mereka memuaskan tujuan perusahaan. Memperkirakan total penjualan. Memperkirakan jumlah penjualan tahun pertama, penjualan pengganti, dan penjualan berulang. Memperkirakan biaya dan laba. Biaya diperkirakan oleh Departemen R7D, Manufaktur, Pemasaran, dan Keuangan. Mengelola pengembangan pengembang sampai komersialisasi. 1. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk.
2. Uji pelanggan. Uji coba gratis bagi banyak perusahaan yang berbasis langganan ini adalah tempat mereka akan tumbuh 10 kali lipat. Sangat mudah untuk memberikan sesuatu secara gratis. Namun yang susah adalah meyakinkan mereka berkomitmen untuk melakukan transaksi pembelian setelah masa uji coba gratis selesai. 3. Pengujian pasar. Pengujian pasar adalah uji coba sebuah produk baru. Caranya adalah menjual produk tersebut pada satu daerah pemasaran yang terbatas, namun dianggap mewakili keseluruhan pasar, dengan program pemasaran yang telah disusun dan dilaksanakan. Menguji beberapa kemungkinan program pemasaran yang akan dilancarkan. Uji pasar barang konsumen. Yang pertama ada riset gelombang penjualan. Dalam riset gelombang penjualan, konsumen yang pada mulanya mencoba produk secara gratis, ditawari kembali atau produk pesaing dengan harga yang sedikit lebih murah. Penawaran dapat dibuat sebanyak 5 kali atau gelombang penjualan. Sementara perusahaan mencatat berapa banyak pelanggan yang memilih produk itu lagi dan tingkat kepuasan mereka yang dilaporkan. Pada riset gelombang penjualan juga dapat ditunjukkan satu atau lebih konsep iklan pada konsumen untuk mengukur dampak iklan tersebut terhadap pembelian berulang. Kemudian yang kedua ada pemasaran uji tersimulasi. Pemasaran uji tersimulasi mengharuskan perusahaan menentukan 30-40 pembelanjaan bermutu dan menanyai mereka tentang hal-hal yang mereka ketahui dan preferensi merek dalam kategori produk tertentu. Konsumen ini menghadiri penyaringan singkat tentang iklan komersial atau iklan cetak terkenal dan baru. Kemudian yang ketiga ada pemasaran uji terkendali. Dalam pemasaran uji terkendali, perusahaan riset mengelola panel toko yang akan menjual produk untuk mendapatkan komisi. Perusahaan dengan produk baru menentukan jumlah toko dan lokasi geografis yang ingin diujinya. Perusahaan riset mengirimkan produk ke toko peserta dan mengendalikan posisi rak, jumlah tampak, tampilan, dan promosi titik penjualan, serta menetapkan harga. Menguji pasar. Yang pertama ada berapa banyak kota uji. Sebagian besar menguji penggunaan 2 hingga 6 kota. Semakin besar kemungkinan rugi, semakin besar jumlah strategi pemasaran yang bersaing, semakin besar perbedaan regional, dan semakin besar peluang interferensi uji pasar oleh pesaing. Semakin banyak kota yang harus diuji oleh manajemen. Kemudian yang kedua ada kota yang mana. Setiap perusahaan harus mengembangkan kriteria tertentu seperti mempunyai cakupan media yang baik, toko rantai yang kooperatif, dan kegiatan kompetitif rata-rata. Seberapa preventatif kota itu bagi pasar lain juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga ada lama pengujian. Lama uji pasar berlangsung dapat bervariasi dari beberapa bulan sampai 1 tahun. Semakin panjang rata-rata periode pembelian, semakin panjang periode uji. Kemudian yang keempat ada apa informasi yang dikumpulkan. Data pengiriman gudang akan memperlihatkan pembelian persediaan kotor, tetapi tidak akan menunjukkan penjualan mingguan pada tingkat eceran. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ada tindakan apa yang harus diambil. Jika pasar uji memperlihatkan tingkat percobaan dan pembelian kembali yang tinggi, pemasaran harus meluncurkan produk secara nasional. Jika tingkat percobaan tinggi dan tingkat pembelian kembali rendah, produk harus dirancang kembali atau ditinggalkan. Jika tingkat percobaan rendah dan tingkat pembelian kembali tinggi, kembangkan komunikasi pemasaran untuk meyakinkan lebih banyak orang akan mencobanya. Pengujian barang pasar bisnis. Barang bisnis juga dapat memanfaatkan pengujian pasar. Barang industri yang mahal dan teknologi baru biasanya akan menjalani pengujian alfa atau di dalam perusahaan dan pengujian beta atau dengan pelanggan luar. Sepanjang pengujian beta, orang teknis perusahaan meneliti bagaimana pelanggan uji penggunaan produk. Praktik yang sering menyingkap masalah keamanan dan layanan yang belum
diantisipasi dan memberikan tanda kepada perusahaan untuk melakukan pelatihan pelanggan dan kebutuhan layanan. Perusahaan juga dapat meneliti beberapa besar nilai yang ditambah peralatan bagi operasi pelanggan sebagai petunjuk bagi penetapan harga selanjutnya. Kemudian ada komersialisasi. Jika perusahaan melakukan komersialisasi, perusahaan akan menghadapi biaya terbesar saat ini. Perusahaan harus mengadakan kontrak untuk memproduksi dan membangun atau menyewa fasilitas manufaktur skala penuh. Biaya besar lainnya adalah pemasaran. Kapan atau menentukan waktu. Dalam mengkomersialisasikan produk baru, penentuan waktu memasuki pasar sangat penting. Misalnya sebuah perusahaan hampir menyelesaikan pekerjaan mengembangkan produk barunya dan mempelajari bahwa pesaing hampir selesai mengerjakan pengembangan. Perusahaan menghadapi 3 pilihan, yaitu yang pertama, masuk pertama. Perusahaan pertama yang memasuki pasar biasanya menikmati keuntungan penggerak pertama dengan mengunci distributor dan pelanggan kunci serta mendapatkan kepemimpinan. Akan tetapi jika produk masuk ke pasar sebelum benar-benar bebas masalah, strategi masuk pertama bisa menjadi bumerang. Kemudian yang kedua ada masuk secara berbarengan atau paralel. Perusahaan dapat menentukan waktu untuk memasuki pasar bersamaan dengan saat pesaing memasuki pasar. Pasar akan lebih memberikan perhatian ketika dua perusahaan mengiklankan produk baru. Yang ketiga ada masuk belakang. Perusahaan mungkin menunda peluncuran sampai setelah pesaing masuk. Pesaing harus mengeluarkan biaya mendidik pasar dan produk dapat menunjukkan kesalahan yang dapat dihindari. Produk yang masuk belakang ini juga dapat mempelajari ukuran pasar. Di mana atau strategi geografis. Perusahaan harus memutuskan apakah mereka akan meluncurkan produk baru dalam satu kawasan, sebuah wilayah, beberapa wilayah, pasar nasional atau pasar internasional. Sebagian besar perusahaan akan mengembangkan peluncuran pasar perancang kepada sepanjang waktu. Ukuran perusahaan merupakan faktor penting. Di sini, perusahaan kecil akan memiliki kota yang menarik dan melaksanakan kampanye kilat. Semakin kota lain memasuki kota lain satu persatu. Perusahaan besar akan memperkenalkan produk mereka di seluruh wilayah, kemudian beralih ke wilayah berikutnya. Perusahaan dengan jaringan distribusi nasional seperti perusahaan otomotif akan meluncurkan model baru mereka ke pasar nasional. Sebagian besar perusahaan merancang produk baru untuk dijual terutama di pasar domestik. Jika produk berjalan dengan baik, perusahaan mempertimbangkan untuk mengekspor di negara tetangga atau pasar dunia. Merancang kembali jika diperlukan. Dalam memilih pasar meluncur, kriteria utama adalah potensi pasar, reputasi lokal, biaya pengisian saluran, biaya media komunikasi, pengaturan satu wilayah terhadap wilayah lain, serta menetrasi kompetitif. Kepada siapa atau prospek pasar sasaran? Dalam pasar peluncuran menentukan sasaran distribusi dan promosi awalnya kepada kelompok calon pelanggan terbaik. Perusahaan harus menentukan profil calon pelanggan ini dan idealnya mereka harus berupa pengadopsi awal, pengguna berat, dan pemimpin opini yang dapat dijangkau dengan biaya rendah. Hanya sedikit kelompok yang memenuhi semua karakteristik ini. Bagaimana strategi pengenalan ke pasar? Perusahaan harus mengembangkan rencana tindakan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar peluncuran. Karena produk peluncuran sering membutuhkan waktu yang lama dan uang yang lebih banyak daripada yang diperkirakan, banyak penawaran yang berpotensi mengalami kekurangan dana. Proses adopsi konsumsi. Adaptasi adalah keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap sebuah produk. Proses adopsi konsumen diikuti oleh loyalitas konsumen yang menjadi perhatian produsen papan. Tahap-tahap dalam proses adopsi. Sebelumnya, inovasi adalah semua barang, jasa atau ide yang dianggap seseorang sebagai sesuatu yang baru tanpa mempedulikan berapa lama sejarahnya. Inovasi membutuhkan waktu untuk menyebar. Pengadopsi produk baru bergerak melalui 5 tahap. Yang pertama, kesadaran.
Konsumen menyadari inovasi, tetapi kekurangan informasi tentang inovasi tersebut. Yang kedua, minat. Konsumen terdorong untuk mencari informasi tentang inovasi. Yang ketiga, evaluasi. Konsumen mempertimbangkan apakah mereka akan mencoba inovasi baru. Yang keempat, percobaan. Konsumen mencoba inovasi untuk meningkatkan perkiraan nilainya. Yang kelima, adopsi. Konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi secara penuh dan teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi: kesiapan untuk mencoba produk baru dan pengaruh pribadi. 5 kelompok pengadopsi mempunyai orientasi nilai dan motif yang berbeda untuk mengadopsi atau menolak produk baru. Yang pertama, inovator. Inovator adalah peminat teknologi. Mereka senang mencoba hal baru dan suka mengotak-atik produk baru serta menguasai penggunaannya. Yang kedua, pengadopsi awal. Pengadopsi awal adalah pemimpin opini yang mencari teknologi baru secara cermat dan mungkin memberikan mereka keunggulan kompetitif yang drastis. Yang ketiga, mayoritas awal. Mayoritas awal adalah orang pragmatis yang menerapkan teknologi baru ketika manfaatnya terbukti dan banyak adopsi yang sudah terjadi. Mereka membentuk pasar utama. Yang kelima, mayoritas akhir. Mayoritas akhir adalah konservatif spektif yang suka menghindari risiko, tidak mengikuti perkembangan teknologi, dan sensitif harga. Yang kelima, orang yang lambat. Orang yang lambat adalah orang yang dibatasi tradisi dan menolak inovasi sampai mereka menemukan bahwa status quo tidak lagi dapat dipertimbangkan. Karakteristik inovasi dan kesiapan organisasi untuk menerapkan inovasi. Karakteristik inovasi. Beberapa produk segera menarik perhatian atau rollerblade, sementara produk yang lain membutuhkan waktu lama untuk diterima. Sedangkan kesiapan organisasi untuk menerapkan inovasi. Pencipta metode pengajaran baru mungkin ingin mengidentifikasi sekolah inovasi.